Adapun pemahaman yang kita dapatkan adalah nomor satu, penguasaan mental dan jiwa peserta didik. Itu nomor satu. Tidaklah semua pendidik itu bisa membimbing pembelajaran dalam kelas dengan baik. Banyak mereka, guru-guru itu gagal di dalam membimbing proses belajar mengajar dalam kelas. Sehingga target pembelajaran itu, tujuan pembelajarannya tidak tercapai sama sekali. Bukan sebetulnya kejeniusan seorang guru saja yang diharapkan, akan tetapi penguasaan jiwa peserta didiknya itu nomor satu. Seorang guru masuk ke dalam kelas, bahkan jangankan masuk gerbang sekolah mereka, ditengoknya guru itu, sudah gentar mereka melihatnya. Ada apa? Bangga hati mereka melihatnya. Ada apa? Yang memiliki niat-niat yang tidak mau belajar, ingin belajar. Saat itu pun ingin belajar. Ada apa dalam guru tersebut? Ada karisma, ada wibawa dalam guru tersebut. Karisma dan wibawa dalam diri guru inilah yang semua guru itu tidak punya. Dan juga dengan karisma dan wibawa inilah seorang pendidik itu menguasai daripada kondusifnya situasi berjalan itu proses belajar mengajar. Apakah sebuah rasa malu berteriak untuk kebenaran itu? Memang betul sebetulnya bahwa tidak semuanya diselesaikan dengan suara yang berteriak-teriak. Tapi ketegasan itu sangat diperlukan untuk meluruskan sesuatu yang salah. Dalam arti letakkanlah teriakan suaramu itu pada tempatnya, dan itu akan menjebol gawang suksesnya target pembelajaran. Jadi jangan salahkan peserta didiknya. Kenapa ribut? Di sana ribut, di sudut sana ribut, di sini ribut, di depan ribut, di belakang ribut. Tidak ada yang teratur, tidak ada yang tertib. Ada apa? Mana karisma gurunya? Mana karisma peserta didiknya? Mana karisma pendidiknya? Mana wibawa seorang pendidik itu? Masuk gurunya ke dalam kelas, masih simpang siur siswanya. Ini ada apa? Mau belajar? Apa mau bermain? Jadi penguasaan jiwa seorang anak itu nomor satu. Walaupun misalnya penguasaan materi itu adalah nomor dua, tapi nomor satu adalah penguasaan jiwa peserta didiknya. Itu yang lebih penting. Nah, oleh karena itulah kita lewat rekaman kali ini akan mengingatkan kembali tentang itu. Jangan segan-segan melontarkan teriakan untuk kebenaran. Yang membangkitkan semangat itu juga suara kita sendiri. Dengan suara yang teriak itulah kondusifnya keadaan itu. Karena yang kita hadapi ini bukan orang-orang yang bisa fokus, tapi yang umurnya masih rendah. Memang perlu berteriak tegas, ada arahannya.
Jangan segan-segan di lisan kita mengeluarkan kalimat-kalimat yang baik itu, tapi jangan sampai keluar kalimat yang buruk. Membimbing lisan kita, lidah kita, mengucapkan kata-kata yang baik. Saudara-saudara sekalian, jadi tidak kondusifnya daripada kondisi suatu ruangan belajar itu, suatu lokal itu, suatu kelas itu, jangan disalahkan muridnya yang tidak mendengarkan. Tapi bagaimana gurunya dari depan memberikan dan mengamankan kelasnya sesuai dengan kemampuan dan potensi dia. Makanya seorang guru itu harus punya karisma dan wibawa. Dari cara berjalannya, dari cara memegang bukunya, dari cara berbicaranya, dari cara menulis di papan tulis, bahkan cara merokok seorang guru pun menjadi contoh. Makanya guru itu contoh, guru itu teladan, pendidik itu contoh, pendidik itu teladan. Rasul, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah hasanah. Teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guru di segala bidang kehidupan. Quran yang mengatakan itu. Nah, apalagi kita yang hanya menguasai satu lokal saja tidak bisa. Mana karisma dan wibawanya? Mana harga diri kita sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang guru? Ya kalau ada masih aku segan, takut, gentar, mana bisa terkuasai lokal itu, mana bisa terkuasai ruangan itu, mana bisa terkuasai kelas itu. Kalau masih ada rasa-rasa tidak percaya diri, rasa-rasa minder itu, ini kita membangunkan hati-hati yang hidup. Mereka sudah hidup, dihidupkan lagi, apalagi membangunkan hati-hati yang telah mati, jauh tertidur. Bangunkan segera itu dengan teriakan suara. Kita belajar daripada pidatonya Bung Karno yang membangunkan jiwa dan semangat ratusan rakyat yang mendengarkannya. Bagaimana beliau memumpahkan semangat, membius daripada pendengar itu. Bahkan beliau pernah naik meja. Ini karisma, dari situlah terbentuk jiwa itu. Karena di atas ketegasan itu, di atas ketegasan itu tertujulah target yang benar. Dapatlah satu titik terang. Menuju titik terang itu berhasil. Jadi saudara-saudara, ini adalah kembali kita gali dan latih dalam berteriak pada tempatnya, selalu melontarkan kata-kata yang bagus, dalam bersikap membawakan pelajaran, cara duduk kita, cara berjalan kita, cara berbicara kita, cara memegang pulpen, spidol kita, cara menuliskan di papan tulis, semuanya menjadi contoh. Setiap gerak-gerik, tindak tanduk, cakap daripada pendidik itu menjadi contoh bagi siapapun yang mendengarkan. Inilah pengamalan daripada Al-Ahzab ayat 21 itu. Pengamalan daripada Al-Quran. Karena gagalnya tertuju target pembelajaran itu, karena gagalnya gurunya, pendidiknya membawakan itu proses belajar, akhirnya tidak tercapai apapun dalam ruangan kelas itu, dalam satu ruang lokal itu. Tidak tercapai. Malah membuat jalan yang lain dengan kekerasan misalnya. Padahal kekerasan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Yang dibenarkan adalah ketegasan, bukan kekerasan. Dari engkau menjelaskan siswa-siswa itu tertekan mentalnya, inilah penguasaan siswa.
Sekali lagi, kita ulangi, sekali lagi. Dari engkau menjelaskan, dari engkau menerangkan sebuah pelajaran itu, dan di dalam penjelasanmu itu, di dalam engkau menerangkan itu, ada di situ singgungan untuk perbaikan akhlak, untuk perbaikan adab. Ada ajaran kau sampaikan dalam penjelasan itu, sehingga mental mereka, nyali mereka tertekan. Itulah penguasaan jiwa dalam sebuah lokal dan ruangan itu. Tambah lagi. Dari penjelasanmu itu, dari engkau menerangkan, di dalamnya ada singgungan dengan ajaran dan adab, dengan penghargaan kepada akhlak dan adab sopan santun, sehingga nyali mereka tertekan, hati mereka tersentuh, terangsang, ada stimulus bagi mereka, bagi jiwa mereka, bagi telinga mereka yang mendengarkan itu, sehingga berpotensi untuk menghentikan daripada sikap-sikap yang tidak baik itu. Itulah penguasaan jiwa peserta didik itu. Kalau seorang guru itu tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi, ributlah sebuah lokal atau ruangan itu. Tidak tentu arah. Akhirnya proses pembelajaran tidak tercapai dengan bagus. Tujuan pembelajaran pun tidak tercapai dengan bagus. Jadi berbicara tentang penguasaan kelas adalah berbicara tentang wibawa seorang gurunya, karisma seorang pendidiknya. Coba nilai lagi, karisma dan wibawa itu datang dari mana? Datang dari latihan dan keberanian yang kalau Islam ajarkan adalah datang daripada ibadah terbaik kepada Allah. Muncul akhlak yang bagus. Dengan ibadah itu lahirlah akhlak, lahirlah karisma, lahirlah penghormatan, pembawaan yang terhormat. Sehingga siapapun yang melihatnya akhirnya tunduk patuh dan juga ikut menyetujui karisma dan wibawa itu. Itu sebetulnya yang digali lagi terus ke depan. Ini jawabannya sudah dapatkan malam ini. Karena gagal terus. Oleh karena itu saudara-saudara, tetap teguhkan takwa kepada Allah. Semuanya harus berjalan di atas takwa. Tidak ada keberhasilan yang kita sampaikan kalau tidak berjalan di atas takwa dan ibadah yang benar, ibadah yang ikhlas. Takwa dan ibadah yang banyak, itulah sebagai sumbernya. Kemudian sering merenung, sering mengintrospeksi diri, sering memikirkan langkah-langkah selanjutnya, strategi baru, sering banyak-banyak meminta hidayah, kepahaman, bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan itu kembali semuanya. Teruskan perjuangan ini, walaupun satu-satu. Kalau orang tanggapi ada kejanggalan, ada kesalahannya, dalam pandangan mereka salah. Orang tanggapi ada kekhilafan, ini dalam pandangan mereka khilaf. Karena mereka tidak mengetahui akan hal ini. Terlalu begini, terlalu begitu, terlalu begini. Ya simpulkan saja, itu menurut dia, menurut kita lain. Kita punya arahan, kita punya target, kita punya strategi dan proses. Kalau orang itu tanggapi, ya terserah dia. Tidak perlu sama kita. Ini langkah kita, bukan langkah dia lain lagi. Maka bertahan. Kita pun sebetulnya memikirkan batas-batas itu. Tidak boleh menangani, tidak boleh memukul. Tapi memukul dengan kata-kata silahkan, berlipat-lipat pun silahkan, memukul dengan kalimat silahkan. Tapi jangan pernah keluar cakap-cakap yang jorok dan kotor. Itulah arahan tadi itu, itulah pengarahan itu, itulah didikan itu, itulah pendidikan itu, itulah penguasaan mental itu, itulah penguasaan jiwa anak itu. Kok segan-segan?
Nah, oleh karena itu, inilah pada kesempatan kali ini kepahaman dan pemahaman kuliah singkat kita kembali meneguhkan langkah-langkah itu. Semoga Allah memberikan daripada kefahaman rahmat berkah. Allah semoga memberkahi seluruh langkah-langkah kita di dalam perjuangan menolong agamanya, kecil besar, banyak atau sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.